Sebanyak apapun sedekah kita, sehebat apapun zikir kita, kalau tidak sholat, maka dia sama seperti tiang. As-sholatu imaduddin. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh ke tanah suci Makkah, berziarah ke Masjid Nabawi, masuk ke Taman Raudhah, sholat di tempat mihrab Nabi sholat. Di tiang sebelah kiri ada tulisan As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Kenapa masjid kita ini bisa tegak berdiri? Ada 4 tiang yang menyangga Kubah. Kalau tiangnya ini hancur lebur, maaf, nauzubillah, tumbanglah masjid kita ini. Kenapa kita bisa tegak di tepi pantai, bisa menjorok sampai ke arah tengah? Karena di sana ada rumah yang tiangnya kokoh di bawah, dicor, di semen. Begitu juga dengan ibadah kita. Sholat itulah tiangnya, dan itulah yang akan dihitung pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sholatnya tumbang, maka sedekahnya, zikirnya, hajinya, umrohnya, wakafnya melayang semuanya. Kenapa? Karena semuanya berawal dari sholat, sholat, sholat. Tapi kadang orang ini kalau diajak sholat, ayo kita sholat. Sholat nomor 2 Pak Ustaz. Apa kau bilang? Sholat nomor 2? Betul Pak Ustaz. Yang nomor 1 syahadat. Oh iya, betul juga. Tidak diterima sholat orang kalau tidak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan sholat. Betul. Tapi sebelum sholat itu apa? Sebelum sholat dia mesti percaya. Yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Malaikat yang mencatat kiraman katibin. Ghaib tak nampak. Kanan mana ada? Kiri tak ada. Surga dengan segala kenikmatannya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mana surga itu? Tak nampak. Ruh yang katanya tercabut dari badan, mana ruh itu? Tidak nampak. Yang katanya nanti kalau kita mati akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, mana malaikat itu? Tak nampak. Yang nanti katanya kalau kita mati akan meniti titian siratal mustaqim, mana titian siratal mustaqim? Tak nampak. Katanya kalau kita baik-baik masuk surga. Surga itu mana? Tak nampak. Puncaknya adalah Allah. Mana Tuhan itu? Tak nampak. Makanya Bani Israel menantang Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta, kami tidak percaya kepadamu Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa ditengok, bisa dipandang, bisa dirasa. Itulah Tuhan. Makanya orang jahiliyah itu Tuhannya itu nampak. Dibuatnya roti dari tepung gandum besar-besar, itulah Tuhan. Ketika perutnya lapar, dikunyahnya Tuhannya itu. Kita tidak melihat Allah secara nyata. Kalau kita pejamkan mata, nampak hitam, merah, kuning, kelabu, hijau, bulat-bulat, petak-petak, lurus-lurus, itu bukan Tuhan. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka itu bukanlah Tuhan. Cukup melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegak berdiri Imam Hanafi di tepi laut. Datanglah orang ateis tidak bertuhan. A tidak, T Tuhan, Is aliran, ateis, aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Hai Imam Hanafi, ya ada Tuhan itu. Ada. Mana dia? Kalau kau pergi ke tengah laut, ya, sampai di tengah laut kapalmu pecah, dipukul ombak, diempas gelombang, terdampar di tengah laut, kakimu tidak menginjak ke dasar laut, iya, tanganmu tidak memegang ke pokok kayu, iya, keliling kau pandang tak ada tepian, iya, kau hanya sendiri di tengah laut, dan kau hanya berpegang pada satu kepingan kayu. Jawab dengan jujur, adakah di dalam hatimu rasa? Adakah di dalam hatimu merasakan bahwa ada Dia yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa, dan Dia ada? Betul. Jujur. Adakah di dalam hatimu merasakan bahwa nun di sana ada Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, maha ada, yang akan menyelamatkanmu? Ada. Itulah Allah. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan, jangan marah, jangan ngamuk, jangan katakan dia kafir. Cukup bawa ke tengah laut Pulau Maratua, sampai di tengah laut campakkan dia. Kakinya tidak menginjak tanah, tangannya tidak berpegang kepada apapun, kasihkan dia sepotong kayu, habis itu tanya, ada Tuhan? Insya Allah dia akan mengadakan.
Ada, cepat kau selamatkan aku, tak lama lagi dimakan ikan hiu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tahu bahwa ada bapak gubernur, ada ibu bupati, ada bapak camat, tak perlu berjumpa dengan orangnya. Kau tahu ada pak camat? Tahu. Kenapa? Ada plat merah. Kau tahu ada ibu bupati? Tahu. Tahu dari mana? Ada baleho umbul-umbul. Ustaz Somad berada di Pulau Maratua. Dari mana kau tahu? Aku tahu dia ada. Kenapa? Balehonya sudah kulihat beberapa hari ini. Artinya apa? Allah cukup memperlihatkan tanda-tandanya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran, keadaan, kewujudan bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak dapat ditangkap oleh mata. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Dia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dialah yang melihat mata kita. Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus, dia maha tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati kita. Maka untuk merasakan keberadaan Allah, kita disuruh untuk berzikir. Subuh tadi kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup dengan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ke kanan, illallah ke kiri, ke tangkai jantung. Karena jantung ada di sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Di dalam jantung itulah iman, di dalam jantung itulah kafir, di dalam jantung itulah hasad, di dalam jantung itulah dengki, di dalam jantung itulah kufur, di dalam jantung itulah setan berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan berbisik bukan di telinga. Yang berbisik di telinga itu kawan tetangga. Yang berbisik ke telinga bukan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan berbisik-bisik, mengusir bisikan setan dengan memperkuat zikir. Semakin kuat bisikan setan, semakin kuat zikir kita. Masuk ke hutan, takut, ngeri, cemas, maka kadang orang berzikir di dalam. Bahkan ada sebagian orang mengusir hantu setan dengan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika kebakaran datang, angin puting beliung di tengah laut, bagaimana mengusir ketakutan? Azan untuk menghilangkan godaan setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang kerasukan setan, diganggu jin, azan. Tapi insya Allah di Pulau Maratua setan sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah dikasih minuman air tuba, mati dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak ibunya sudah beriman, ibunya sudah beriman, bapaknya sudah, tapi anak-anak kita mesti ditanamkan iman, iman, iman. Dari sejak lahir kita bisikkan ke telinga dia iman yang pertama kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama kali kita bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Lalu kemudian kita bisikkan kepada dia, kita tahu Allah, kita tahu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita tahu bahwa dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita tahu dia. Dari mana kita tahu? Karena ada satu makhluk yang dia pilih. Siapa namanya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana menyembah dia? Bagaimana mendekatkan diri kepada dia? Hayya 'alas shalah. Oh, kalau begitu hidup ini cuma sholat saja. Sholat, sholat, sholat. Tidak. Rezeki juga mesti dicari. Dunia mesti dibangun. Hayya 'alal falah. Tapi nanti kalau sibuk mencari ikan, lupa kepada Allah. Sibuk berkebun, lupa kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir. Itu semua tak lain tak bukan adalah menguatkan hati. Karena setan sampai hari ini belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
tidak pernah berhenti untuk menggoda, mengajak manusia. La ughwiyannahum, aku goda mereka. La aqudanna lahum siratal mustaqim, aku bengkokkan jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah lurus. Datang setan membengkokkannya, menzigzagkannya, membengkokkannya ke kiri dan ke kanan. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Bapak ibunya insya Allah selamat. Tapi kalau Abdul Somad yang berceramah ke Pulau Maratua, setelah datang sekali ini tak tahu entah kapan lagi datang kemari. Tapi insya Allah panjang umur sehat badan Abdul Somad datang lagi kemari. Siapa yang akan membimbing kita pengajian malam Jumat? Siapa yang akan mengimami kita? Imam kita kan ada Pak Ustadz, ya, tapi imam kita akan tua, akan sakit, akan meninggal dunia. Siapa yang akan regenerasi penggantinya? Kalau Bapak Kapolsek pindah, akan datang Kapolsek yang baru. Kalau Pak Camat berganti, akan datang camat yang baru. Tapi kalau Bapak Imam, Bapak Muazzin, Bapak Ustadz, penggantinya adalah kitalah yang menyekolahkan anak-anak kita. Anakmu di mana? Fakultas Hukum SH, mantap, sarjana hukum. Anakmu di mana? Anak saya Fakultas Ekonomi SE, mantap. Anak kau di mana? Anak saya sekolah agama SAG. Nanti mau makan apa? SAG, sarjana alam gaib. Kalau ada orang menyepelekan sarjana agama, merendahkan orang yang belajar agama, ujung-ujungnya nanya makan apa? Inilah orang yang otaknya dekat dengan lambungnya. Sengaja diciptakan Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kita jangan terlalu banyak memikirkan lambung. Tapi kalau ada orang berkata, anakmu sekolah agama, anakmu sekolah di pesantren, anakmu hafal Quran, nanti makan apa? Ini otaknya dekat sekali dengan lambungnya. Otak apa namanya? Otak udang atau otak-otak. Tak ada hal Allah menjamin rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Apa pendapatan masyarakat Pulau Maratua? Pekerjaannya paling banyak, Pak, nelayan, Ustadz. Orangnya di darat, tinggalnya di darat, di atas tanah, ikannya di laut. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan rezekinya di tengah laut. Bisa berjumpa dia. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Orang tua-tua kita mengajarkan, jangan cemas terhadap kehidupan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Allah Maha Besar. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata, Allahu Akbar. Tak cukup banyak sekali, kita ulang lagi, Allahu Akbar kabira. Kenapa kita ragu? Kita sudah serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa ragu? Kenapa takut? Kenapa cemas? Kenapa khawatir? Jadi kalau gitu Ustaz Somad tak ada takutnya? Takut juga. Nanti pulang ini pesawatnya selamat apa tidak? Nanti pulang ini delay apa tidak? Jadi kalau begitu setiap manusia ada khawatirnya, ada cemasnya, ada. Kalau ada manusia yang sudah tak ada khawatirnya, tak ada takutnya, tak ada cemasnya, dua kemungkinan. Yang pertama wali Allah, yang kedua orang gila. Wali Allah tak ada takutnya, tak ada cemasnya. Siapa yang mengatakan begitu? Allah dalam Al-Quran.